Sejarah seolah-olah berulang, tapi ini bukan dendam lama, bukan loh ya. Ya, tolong dicatat di garis bawahi, bukan dendam lama. Hanya saja sejarah berulang. Kalau ada beberapa kiai tokoh dari Kesultanan Banten sekarang ini punya masalah begitu dengan para habaib Pak Alawi, ya mereka ini wajar lah, wajar. Mengapa? Lawang tercatat kesultanan yang sah, yang besar, suatu pemerintahan yang sah, yang besar, pura-pura Anda hancur gara-gara ulah dari keturunan Pak Alawi. Masya Allah, luar biasa nih. Sebagai pengetahuan sejarah yang penting dipahami oleh pribumi, bagaimana watak mereka sesungguhnya. Jadi sedikit saja diberikan peluang memang sangat berbahaya. Hati-hati 2024. Ini saya hanya mengingatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Toleng 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video di mana video ini menjelaskan bagaimana Kesultanan Banten pernah diperandakan oleh seorang Syarifah keturunan Balawi yang bekerja sama dengan Belanda. Dan bahkan sampai hari ini sejarah itu terukir jelas di hati para suriat Kesultanan Banten, betapa Syarifah ini dengan keserakahannya bekerja sama dengan Belanda dan menghancurkan Kesultanan Banten. Video ini saya dapatkan dari Al Muallim Center. Saya kira luar biasa ulasan beliau, dan sekali lagi ini sebagai pengetahuan sejarah yang penting dipahami oleh pribumi, bagaimana watak mereka sesungguhnya. Jadi sedikit saja diberikan peluang memang sangat berbahaya. Hati-hati 2024. Ini saya hanya mengingatkan ini. Jangan sampai kemudian negara kita ini yang sudah maju-majunya langsung mundur di abad 2 Hijriah. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung mendengarkan bagaimana paparan dari channel Al Muallim Center ini. Seorang wanita cantik keturunan Ba'alawi yang bernama Syarifah Fatimah binti Said Ahmad Ba'abud bekerja sama dengan VOC Company Belanda menghancurkan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten hancur runtuh gara-gara ulah seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fatimah binti Said Ahmad Ba'abud. Kisahnya sangat masyhur. Kalau kita belum mendengar, oh berarti ketinggalan informasi. Oleh sebab itulah sering membaca, sering mendengar. Cari di Google nih, ketik kata kuncinya Ratu Syarifah Fatimah Banten. Nanti akan muncul tuh Ratu Syarifah Fatimah. Kisahnya sangat masyhur. Tetapi sayang, referensi kurang. Jadi referensinya kurang, literaturnya kurang. Tetapi kisahnya sangat masyhur. Ini adalah bukti sejarah yang memang kurang pencatatan. Tetapi kalau ditanya terhadap tokoh-tokoh para ulama Banten, ini hampir semuanya mengenal tentang kisah Syarifah Fatimah binti Said Ahmad Ba'abud. Beliau adalah istri kedua Sultan Syifa Zainul Arifin. Ini luar biasa, ini kisah yang luar biasa. Sebenarnya Sultan Syifa Zainul Arifin itu telah memiliki putra mahkota dari istri pertama. Tetapi dengan kecantikan seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fatimah binti Said Ahmad Ba'abud, Belanda ini mampu memporak-porandahkan, bahkan mampu menghancurkan Kesultanan Banten. Luar biasa. Ini kisah terjadi pada tahun 1690 sampai 1748 Masehi. Skenario dibuat oleh Belanda menggunakan orang Arab begitu. Bukan orang pribumi. Orang Arab yang cantik jelita. Waduh, luar biasa ya skenario Syarifah Fatimah dengan VOC Company Belanda. Yang pertama nih,
putra mahkota dari istri pertama. Ini putra mahkota loh ya. Putra mahkota dari istri pertama bernama Pangeran Arif atau lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Gusti. Harus disingkirkan. Nah, ini harus disingkirkan dari Kesultanan Banten. Dengan cara apa? Dengan cara diadu domba. Kan begitu, divide et impera, kan begitu. Diadu domba dengan ayahnya sendiri. Sehingga terjadilah perkulakan-perkulakan. Kemudian Pangeran Gusti dibuang ke Sri Lanka agar tidak membuat kekacauan. Ini kan skenario yang cukup jitu nih. Bagus kan? Luar biasa nih. Kemudian skenario yang kedua. Kekuasaan Sultan Syifa Zainul Arifin digulingkan ya tahun 1748 Masehi dan dibuang ke Ambon. Cara menggulingkannya bagaimana? Gampang, namanya seorang wanita cantik. Yang namanya wanita cantik, masih muda, masih belia. Kemudian dia membuat isu begitu bahwa suaminya yang bernama Sultan Syifa Zainul Arifin gila, stres begitu. Sebenarnya kondisi Sultan Syifa Zainul Arifin ini sudah tua, sakit-sakitan. Tetapi diisukan, bahkan dilaporkan ke pihak VOC Kompeni Belanda dengan laporan yang resmi bahwa Sultan Syifa Zainul Arifin sudah gila. Ini menurut satu versi loh ya, versi sejarah. Tetapi yang jelas Sultan Syifa Zainul Arifin sudah berhasil digulingkan dan dibuang ke Ambon. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu tahun 1748 Masehi. Pantau keamanan rumah Anda dimanapun dan kapanpun hanya dengan handphone. Mini Wi-Fi CCTV magnetik, diimpor langsung dari luar negeri. CCTV mini dengan kualitas Syarifah Fatimah dinobatkan, diangkat menjadi Ratu Banten. Siapa yang menobatkan? Siapa yang mengesahkan? Ya bukan lain dan bukan siapa-siapa, ya dialah VOC Kompeni Belanda. Jadi VOC Kompeni Belanda itulah yang mengangkat, yang mengesahkan, menobatkan Syarifah Fatimah binti Said Ahmad menjadi penguasa Banten, menjadi Ratu Banten. Kemudian pada tahun yang sama juga menobatkan putranya bernama Syarif Abdullah sebagai putra mahkota. Ini untuk mengamankan posisi, ya kan? Ya supaya aman lah. Agar nanti suatu ketika seandainya misalnya Syarifah Fatimah ini sudah nggak berkuasa, kan putranya diangkat menjadi putra mahkota, ya harus jadi sultan begitu. Tetapi skenario tidak berjalan mulus. Tidak berjalan mulus. Mengapa? Ya karena pada tahun 1750 Masehi ada perjuangan rakyat dari Banten, yaitu dipimpin oleh Kiai Bagus Mustafa atau Kiai Tapa dan juga Tu Bagus Buang. Jadi Kiai Tapa dan Tu Bagus Buang memimpin perjuangan rakyat Banten, berjuang melawan Ratu Syarifah Fatimah. Dalam tentaranya Ratu Syarifah, prajuritnya itu dibantu tentara dari mana? Ya dari kompeni, dari VOC Belanda. Tetapi ternyata perjuangan rakyat Banten luar biasa, yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Tu Bagus Buang. Mereka berdua mampu memporak-porandakan kekuasaan daripada Ratu Syarifah Fatimah. Tapi ini kan sayang. Sayang mengapa? Kan yang diporak-porandakan ini kan kerajaannya sendiri, kesultanan sendiri. Lah gara-gara seorang wanita cantik jelita yang kudeta sehingga dia menjadi ratu yang dibenci, ya begitu. Dibenci oleh rakyat sendiri. Masya Allah, luar biasa begitu. Terjadilah gonjang-ganjing di dalam Kesultanan Banten, semakin rapuh, semakin rapuh, semakin hancur. Inilah penyebabnya. Jadi ternyata kan sejarah berulang begitu ya. Sejarah seolah-olah berulang, tapi ini bukan dendam lama, bukan loh ya. Ya, tolong dicatat di garis bawahi, bukan dendam lama. Hanya saja sejarah berulang. Kalau ada beberapa kiai tokoh dari Kesultanan Banten sekarang ini punya masalah begitu dengan para habaib Pak Alawi, ya mereka ini wajar lah, wajar. Mengapa? Lawang tercatat kesultanan yang sah, yang besar, suatu pemerintahan yang sah, yang besar,
Pura-pura Anda hancur gara-gara ulah dari keturunan Ba'alawi. Masya Allah, luar biasa nih. Kemudian pada tahun 1751 Masehi, setahun setelahnya, Ratu Syarifah Fatimah dan putranya Syarif Abdullah ditangkap oleh Belanda. Mengapa? Ya karena sudah tidak mampu untuk membendung perjuangan para kiai dan rakyat Banten. Daripada Banten ini berlarut-larut ya terjadi kekisruhan, maka ya Syarifah Fatimah dan putra mahkotanya itu Syarif Abdullah ditangkap oleh Belanda. Kemudian dibuang ke Kepulauan Seribu hingga wafat. Dan kalau di Kepulauan Seribu ada makom seorang syarifah yang bernama Syarif Fatimah, lah inilah orang yang dimaksud. Demikian, semoga bisa difahami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, saya kira luar biasa ya. Jadi memang sejarah akan selalu terulang. Karena itu saya kira memang harus kita membuat sejarah yang bagus hari ini. Pesan saya kepada seluruh budak agar bertobat cepat, karena kalian pasti akan tertulis di dalam sejarah suatu saat nanti bahwa kalian adalah orang yang tidak pernah pro dengan pribumi saat terjadi gonjang-ganjing terkait soal bagaimana mereka mendegradasi para ulama-ulama Nusantara dan bagaimana mereka selalu merongrong NKRI melalui aksi-aksinya yang selama ini dia bentarkan untuk pemerintah. Jadi apapun itu alasanmu, saya kira tidak ada hal yang patut kita sampaikan kepada semuanya bahwa kalian adalah orang yang terkooptasi pemikirannya dari doktrin-doktrin yang mereka sampaikan selama ini. Kalian masih merasa bahwa dengan bersama mereka kalian akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Padahal itu hanya doktrin belaka agar kalian bisa dicengkram dan diremot. Itu yang terjadi hari ini. Mereka bebas melakukan apa saja, memerintahkan kalian mempersekusi selama ini terhadap orang-orang pribumi yang mencoba meluruskan sejarah ini, yang mencoba mengerem kebiadaban mereka. Justru kemudian kalian menjadi alat, menjadi bagian dari mereka untuk mempersekusi orang-orang pribumi. Dan itu bukan sesuatu yang saya karang, karena faktanya begitu, beredar viral. Tidak usah saya sebutkan satu persatu siapa-siapa yang sudah dipersekusi oleh kalian atas perintah mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.